kata al-Islam itu tidak disebutkan, tapi di situ menunjukkan bahwa bayi itu, setiap anak manusia itu terlahir dalam keadaan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yahudanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Pemirsa teman sahur yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan pada kita, terutama nikmat iman dan Islam, serta nikmat bahwa kita masih diberikan kesempatan pada Allah SWT, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, penuh maghfirah, dan bulan yang akan membebaskan kita dari api neraka. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya, serta orang-orang yang berpegang teguh menapaki jalan dakwahnya. Pemirsa teman sahur yang dirahmati Allah SWT, ibadah utama di bulan Ramadan ini tentu saja adalah ibadah puasa. Selain hukumnya wajib, Allah mengistimewakan Ramadan ini dengan mensyariatkan puasa. Landasannya adalah firman Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Nah, dari ayat tersebut, maka dengan tegas Allah mewajibkan kita selaku orang-orang yang beriman untuk menunaikan ibadah puasa dengan harapan puasa tersebut akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Apa takwa itu? Takwa adalah sebagaimana yang sering dipaparkan oleh para khotib di mimbar-mimbar Jumat, bahwa takwa adalah melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Atau dengan kata lain, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang berkepribadian Islam, yaitu orang-orang yang di dalam hidupnya menganut pola pikir atau akliyahnya adalah akliyah Islamiyah, dan dalam melakukan aktivitas perbuatannya menampilkan aktivitas-aktivitas dengan standar syariat Islam, atau nafsiyahnya adalah nafsiyah Islamiyah. Artinya bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menjadi muslim sejati. Wanifilah pemirsa teman sahur yang dirahmati Allah SWT, di antara hikmah puasa atau hasil dari pelaksanaan ibadah puasa yang lain adalah terhapusnya dosa-dosa yang telah lalu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa karena dorongan keimanan dan semata-mata mengharap ridha Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jamaah teman sahur yang dirahmati Allah SWT, dari hadis tersebut Rasulullah SAW memberikan kabar kepada kita bahwa melalui ibadah puasa yang didasari dengan dorongan keimanan serta semata-mata mengharap ridha Allah untuk bekal dalam menghadapi yaumil hisab di akhirat kelak, maka dia akan terbebas, akan diampuni
dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya, kalau seseorang itu menyelesaikan ibadah puasa Ramadan ini dengan baik, maka di akhir Ramadan dia akan berada dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih, dalam keadaan terampuninya dosa-dosa. Nah, di sini ada hubungan antara puasa Ramadan dengan fitrah, dengan kembali kepada fitrah. Teman sahur yang dirahmati Allah SWT, apa sebenarnya fitrah itu? Nah, dalam kesempatan lain Rasulullah menjelaskan bahwa fitrah itu adalah keadaan di mana seorang bayi baru dilahirkan. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan Islam, dalam keadaan suci, bersih, ya, sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Di dalam hadis yang tadi sudah saya sebutkan, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yahudanihi au yumajisanihi au yunassiranihi. Jadi di sini ada dua hal yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah fitrah, yang itu dinisbatkan kepada bayi yang baru lahir, pada setiap bayi yang baru dilahirkan. Yang kedua adalah kondisi Yahudi, Majusi, ataupun Nasrani, ya, yang dinisbatkan kepada orang-orang yang menyelisihi fitrah, yaitu ketika orang tuanya, lingkungannya, kehidupan pergaulannya itu di kemudian hari membawa dia kepada kekafiran, ya, kekafiran yang diwakili dengan penyebutan Yahudi, Majusi atau Nasrani, yang menunjukkan segala macam jenis kekafiran, baik itu dari kalangan ahlul kitab maupun dari kalangan musyrik, ya, dari golongan ahlul kitab maupun dari golongan musyrik. Nah, maka secara jelas kita bisa mengambil mafhum dari hadis tersebut, sekalipun tidak disebutkan, ya, kata al-Islam itu tidak disebutkan, tapi di situ menunjukkan bahwa bayi itu, setiap anak manusia itu terlahir dalam keadaan Islam, ya. Nah, artinya kembali kepada fitrah itu adalah kembali kepada Islam. Maka disitulah ada kaitannya antara hadis ini dengan ketakwaan yang merupakan hasil dari pelaksanaan puasa, ataupun juga terhapusnya dosa-dosa di masa yang lalu, ya. Maka di kesempatan ini Al-Fakir mengingatkan kepada teman sahur sekalian, marilah kita berupaya semaksimal mungkin untuk mengisi Ramadan ini dengan ibadah-ibadah fardu maupun kesunahan, karena ini adalah kesempatan yang istimewa. Belum tentu kita di masa yang akan datang masih ketemu lagi dengan Ramadan. Jadi anggaplah ini Ramadan terakhir, dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena di bulan ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melebur dosa-dosa kita, untuk menggapai ketakwaan kita, sehingga kita akhirnya akan kembali kepada fitrah. Maka kita isi Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, ya, selain yang wajib tentunya, karena ibadah wajib yang kita laksanakan di bulan ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda dibanding dilaksanakan pada bulan yang lain. Kemudian ibadah wajib yang kita ibadah sunnah yang kita laksanakan di bulan ini akan bernilai sebagaimana ibadah wajib yang dilaksanakan di bulan-bulan yang lainnya. Nah, terutama selain ibadah puasa, juga ada sebuah kewajiban yang menuntut kita untuk memperlakukannya dengan seserius mungkin, yaitu kewajiban yang agung, tajul furud, yaitu kewajiban aktivitas dakwah untuk mengembalikan kaum muslimin kepada kehidupan Islam, li isti'nafi hayatil Islam, ya. Karena dengan kehidupan Islamlah kaum muslimin secara komunal, ya, akan
menjalani sebuah kehidupan yang menenteramkan, yang membahagiakan, yang menjadi rahmat atas sekalian alam, tidak saja di dunia tetapi juga di akhirat, ya. Yaitu apabila kaum muslimin ini hidup di dalam sebuah sistem Islam, yaitu di bawah naungan Daulah Khilafah Islamiyah yang di dalamnya diatur dan ditegakkan syariat Islam secara kafah. Mudah-mudahan kita semua melalui perjuangan ini bisa menyegerakan pertolongan Allah, segera datang Nasrullah untuk memenangkan dinul Islam ini atas agama-agama yang lain, sehingga rahmat Islam benar-benar bisa terwujud, segera terwujud di kehidupan nyata, ya. Sebagaimana halnya dulu kaum muslimin pernah berjaya hidup di dalam sejarah panjang kekhilafahan Islamiyah. Akhirnya kepada Allah juga kita memohon dan berserah diri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.